Hai teman-teman, kenalin nama aku Loranita Berbangun, mahasiswa semester 3 jurusan manajemen dari Universitas Negeri Medan. Nah, sekarang aku mau ngejelasin tentang penggunaan rumus-rumus Excel. Sebenarnya ngerjain tugas sih. Jadi kemarin Pak Adi udah ngasih lembar kerja buat dikerjain gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke lembar kerjanya aja kali ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke lembar kerja yang dari Pak Adi. Nah, perintah yang pertama kita disuruh hitunglah jumlah total mahasiswa. Nah, kalau untuk menghitung jumlah total mahasiswa kita perlu menggunakan rumus count. Sama dengan count, baru buka kurung, baru kita blok dari ini yang paling awal. Ini mahasiswa pertama sampai ini mahasiswa yang terakhir. Oops. Oke, next. Oke, sampai sini. Baru ngedit dari sini juga bisa. Baru kita kasih tutup kurung. Gampang sih kalau nyari, cuma nyari jumlah total mahasiswa aja. Terus sekarang kita disuruh nyari perintah yang kedua. Hitunglah jumlah mahasiswa. Hitunglah jumlah masing-masing jalur masuk mahasiswa. Oh, jadi kita disuruh ngitung masing-masing jalur masuk. Udah, jadi kan jalur masuk itu ada 3 tuh. Ada SBMPTN, ada SNMPTN, dan ada ujian mandiri. Nah, yang pertama kita ngitung yang SBMPTN. Jadi kita sama dengan kalau nyari jumlah jalur masuk masing-masing itu kita pakai rumus count if. Sama dengan count if, baru buka kurung, terus kita blok dari di bagian jalur masuknya yang dari awal sampai jalur masuk yang terakhir. Ini dah. Oke, baru kan tadi kan kita disuruh nyari yang pertama kita nyari yang SBMPTN dulu kan. Nah, jadi di sini koma tanda petik ketik SBMPTN, baru kasih tanda petik lagi, baru tutup kurung, enter. Nah, jadi jumlah total mahasiswa yang lulus jalur masuk SBMPTN ada 21 orang. Nah, selanjutnya kita nyari yang SNMPTN. Rumusnya sama aja, karena kan dia ada di kolom yang sama tuh ke bawah. Jadi tinggal kita copy aja rumus yang di atas biar gampang. Ctrl C. Baru kita enter. Baru kita paste di sini, Ctrl V. Nah, jumlahnya ininya SBMPTN kita ganti jadi SNMPTN. Oke, enter. Nah, jumlah total mahasiswa yang lulus jalur masuk SNMPTN ada 4 orang. Nah, yang di bawah juga rumusnya sama aja, Ctrl V. Cuman SBMPTN-nya kita ganti jadi ujian mandiri. Ujian mandiri. Enter. Nah, yang lulus jalur ujian mandiri ada 22 orang. Nah, perintah yang ketiga, hitunglah jumlah masing-masing jenjang pendidikan mahasiswa. Oke, jadi kita disuruh hitung masing-masing jumlah jenjang pendidikan. Oke. Jenjang pendidikan ada 3 juga tuh. Ada diploma 3, ada strata 1, dan ada strata 2. Nah, yang pertama yang kita cari itu adalah yang diploma 3. Jadi sama dengan rumusnya sama-sama pakai count if juga. Count if, terus buka kurung, baru kita masuk ke kolom jenjang pendidikan. Blok dari yang kolom jenjang pendidikan yang pertama sampai yang jenjang pendidikan yang terakhir. Oke. Baru kasih koma, tanda petik lagi. Tadi kan kita nyari yang diploma 3 tuh. Tuh, ketik diploma 3, baru tanda petik lagi, baru tutup kurung, enter. Jadi jumlah total mahasiswa yang lulus masuk jenjang pendidikan diploma 3 ada 28 orang. Nah, sekarang kita nyari yang strata 1. Rumusnya sama aja. Jadi tinggal, karena kan kolomnya sama-sama jenjang pendidikan kan. Jadi tinggal kita blok aja rumusnya, di copy, baru kita paste di sini. Tapi diploma 3-nya kita ganti jadi strata 1. Strata 1. Enter. Nah, jumlah total mahasiswa yang lulus masuk jenjang pendidikan strata 1 ada 16 orang. Next, yang di bawah juga sama aja, tinggal di copy aja rumusnya. Diploma 3-nya kita ganti jadi strata 2.
Nah, enter. Nah, jadi yang masuk jenjang pendidikan strata 2 itu cuma 3 orang. Next, kita lanjut ke hitunglah jumlah masing-masing program studi mahasiswa. Nah, program studinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 program studi. Jadi, rumus ngitungnya sama-sama pakai count if juga sebenarnya. Kalau kalau ngitung data rata-rata semuanya pakai count if sih. Jadi, count if buka kurung, kita masuk ke program studi. Kita blok dari program studi yang pertama sampai yang terakhir. Oke. Baru kan kita tadi pertama nyari yang teknik elektro, berarti tinggal kasih koma, tanda petik, teknik elektro, tanda petik lagi, baru tutup kurung, enter. Ups. Oh, keikutan tanda tanyanya, kita hapus dulu. Baru enter. Nah, ada 5 orang yang masuk teknik elektro. Nah, yang di bawahnya ini rumusnya sama aja. Karena sama-sama menghitung program studi. Kita copy, baru enter. Baru kita paste di sini. Teknik elektronya kita ganti jadi teknik informatika, enter. Ada yang salah kah? Oh, N-nya double, kayaknya nggak terdeteksi. Enter. 5 orang juga. Nah, di sini tinggal kita copy lagi rumus yang tadi, kita salin ke sini. Teknik elektronya ganti jadi pendidikan matematika. Pendidikan matematika, enter. Ada 6 orang. Sekarang rumusnya sama aja sampai bawah. Ininya kita ganti jadi pendidikan kimia. Pendidikan kimia, enter. Ada 3 orang. Next, ini sama aja rumusnya, tinggal kita ganti bagian sini aja nih jadi pendidikan biologi. Pendidikan biologi, enter. Nah, next kesini lagi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tinggal kita salin lagi ke sini rumusnya. Ininya kita ganti jadi pendidikan dan sastra Indonesia. Pendidikan dan sastra Indonesia, enter. Mau ada yang salah nih. Oh, keikutan garis miring guys, nggak boleh salah satu karakter pun. Masih salah juga. Salahnya di pendidikan dan sastra Indonesia. Pendidikan dan sastra. Oh, bahasanya kurang. Ya Allah. Bahasa, enter. Spasi, enter. Oke. Jadi emang bener-bener nggak bisa salah satu pun ya kalau di Excel. Rumusnya nggak jalan kalau ada yang salah. Next, nyari yang pendidikan bahasa Inggris. Nah, rumusnya sama aja, tinggal kita salin lagi di sini rumusnya. Teknik elektronya ganti jadi pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris, enter. Nah, ada 4 orang. Next, yang manajemen sama aja, kita ganti teknik elektronya jadi manajemen, enter. Baru yang ini akuntansi yang terakhir, kita ganti ininya jadi akuntansi, enter. Next. Oke. Jadi hitung dulu udah bener belum ini gitu.
Nah, total mahasiswa tadi ada 47 orang. Nah, di bawah ini kan ada tuh yang sum yang di bagian bawahnya yang ini ada 47 orang. Berarti datanya udah semua, udah 47 orangnya terdeteksi. Oke, next kita perintah ketiga, hitunglah jumlah masing-masing fakultas mahasiswa. Nah, sekarang kita ngehitung yang fakultas mahasiswa. Jadi sama dengan, masih sama count if juga, karena kita masih menghitung data guys. Buka kurung, fakultas, blok di bagian fakultasnya, blok ke bawah, ketik. Kelewatan guys. Oke, baru kita disuruh yang fakultas teknik. Berarti kasih koma, tanda petik, ketik fakultas teknik, tanda petik lagi, tutup kurung, enter. Kok 0 sih? Ada yang salah ya? Iya ada yang salah nih. Enter. Oke, 10. Next, tinggal kita copy lagi aja ya rumus yang ini, karena kolomnya sama-sama nyari fakultas. Ctrl C. Sorry. Ctrl C. Kita hapus lagi di sini fakultas tekniknya, kita ganti jadi matematika dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu. Enter. 0. Ada yang salah lagi pasti. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan. Alamnya mana sayang? Oke. Sorry. Alam. Enter. Oke, 14. Bener-bener gak bisa ada yang salah guys. Next kita disuruh nyari fakultas sastra. Tinggal kita salin lagi rumusnya, baru fakultas tekniknya diganti jadi sastra. Enter. Ada 13 orang. Dan ini yang terakhir nih. Yang terakhir. Oke. Fakultas teknik kita ganti jadi ekonomi. Ngapain dihapus sama fakultasnya? Orang sama. Fakultas ekonomi. Oke. Enter. Ada 10 orang. Nah, untuk menghitung data kita udah benar atau belum. Oke, udah pas 47 orang. Jadi udah terdeteksi semua. Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua. Nah, sekarang kita udah masuk ke lembar kerja tugas kedua. Jadi kita disuruh nyari rumus VLOOKUP sama HLOOKUP. Nah, kalau untuk nyari rumus VLOOKUP sama HLOOKUP ini, kita harus pakai tabel bantuan. Nah, ini ada tabel bantuan untuk vertikal atau VLOOKUP. Nah, kok aku nunjuk pakai tangan? Kan aku rekam layar. Nah, ini untuk VLOOKUP atau vertikal. Nah, ini untuk HLOOKUP atau horizontal. Oke. Sekarang kita langsung aja kita pakai rumusnya. Sama dengan VLOOKUP, baru buka kurung, klik di bagian kodenya, baru koma. Nah, habis itu kita blok semua yang di apanya ini, yang ada bagian kode sampai satuan yang terakhir ini kita blok. Oke, baru kan kita nyari nama barang. Nama barang itu ada di kolom yang kedua. Jadi untuk penggunaan rumusnya, koma, tanda petik 2, tanda petik, baru tutup kurung, enter. Nah, keluar sabun. Nah, jadi nama barang kode A02 itu A012 itu sabun. Kita cek A012 sabun. Oke. Jadi nggak ya, susah-susah kali kalau ini. Jadi enter kan sabun. Nah, ininya tinggal kita tarik aja sampai bawah. Nah, langsung muncul semua nama barang berdasarkan kodenya.
Nah, sekarang kita nyari harga. Rumusnya sama aja. Jadi, tinggal kita blok aja rumusnya. Kita copy, baru kita pindahkan ke sini. Baru kan kita nyari harga barang. Harga barang itu ada di kolom ketiga. Jadi, tinggal kita ganti aja duanya ini jadi 3. Enter. Nah, 2.500. Harga sabun 2.500. Kita cek. Sabun 2.500 betul. Habis itu kita tarik lagi aja yang ini ke bawah. Udah keluar semua harganya sesuai dengan barangnya. Sekarang satuannya sama aja, tinggal kita salin lagi rumus yang tadi ini, karena satuannya ada di kolom keempat, jadi yang duanya tadi kita ganti jadi 4. Enter. Nah, udah keluar. Ini kita tarik lagi aja ke bawah. Oke, gitu. Gampangnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian VLOOKUP. Nah, kalau VLOOKUP ini hampir sama juga rumusnya. Sama dengan VLOOKUP, baru buka kurung, klik lagi di bagian kodenya, koma, terus kita blok lagi kodenya dari kode yang ini sampai satuan yang terakhir. Oke. Nah, udah. Kalau tadi VLOOKUP kita berdasarkan kolom, nah sekarang yang VLOOKUP kita berdasarkan baris karena dia horizontal. Jadi kan tadi itu ada di baris, nama barang ada di baris ke-2 dalam tabel. Jadi itunya kita ganti jadi 2, baris kedua, tutup kurung. Tanda petik dulu. Baru tutup kurung. Di sini kita kasih lambang US di huruf K. Sama yang di sini juga. Di depan sama di belakangnya. Oke, enter. Nah, sabun. Sekarang tinggal kita tarik lagi aja nih ke bawah. Oke, udah semua. Nah, sekarang kita masuk ke harga barang. Tinggal kita copy lagi aja rumusnya. Harga barang kita copy lagi rumusnya karena dia ada di baris ketiga ya kalau nggak salah ya. Coba cek. Baris ketiga 1, 2, 3 ya. Baris ketiga, jadi kita tinggal ubah jadi 3, baru enter. 2.500. Nah, kita tarik lagi ini ke bawah. Oke. Nah, sekarang yang satuan. Kita salin lagi rumus yang tadi. Nah, ininya kita ganti jadi, karena dia ada di baris keempat, kita ganti jadi 4. Bener kan ya, baris keempat? 1, 2, 3, 4 ya, benar. Jadi tinggal kita ganti jadi 4. Enter aja. Selesai. Nah, kita tarik lagi sampai bawah. Oke, udah selesai semua. Jadi kayak gitu aja ya penggunaan rumus-rumusnya weh. Ntar kita besar, kita bold dulu ini biar nampak. Oke, jadi cuman itu aja. Jadi udah selesai tugasnya. Jadi kayak gitulah penggunaan rumus-rumus Excel. Ada tadi kita pakai 4 rumus. Rumus yang pertama ada rumus count atau menghitung jumlah, ada count if, terus ada VLOOKUP, sama ada rumus VLOOKUP. Oke teman-teman, jadi segitu aja video penjelasan tentang penggunaan 4 rumus pada Microsoft Excel. Terima kasih teman-teman udah nonton, sampai jumpa di video yang lain, bye bye.